Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan semoga sehat selalu semuanya. Ya, pada pertemuan sebelumnya eh, kita sudah mempelajari, sudah diberikan juga bahan-bahan ya, di fase requirement analysis. Itu apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian eh, transisi dari requirement ke fase desain. Di sana juga hal-hal yang perlu menjadi perhatian, yang perlu disadari, dan fenomena-fenomena yang sering terjadi. Nah, sekarang mungkin juga kelompok kalian sudah berada di fase desain, tugas kelompoknya. Nah, di sini coba kita membahas lebih detail lagi ya, tentang desain ini. Karena mungkin terjadi perbedaan termasuk dari tugas-tugas yang saya periksa, terjadi beberapa uh, perbedaan definisi dari desain. Nah, di sini kita coba lihat apa saja dan apa-apa, perbedaan itu memang wajar, tapi sebaiknya kita melihat fenomena yang terjadi dan kira-kira yang cocok itu bagaimana untuk masing-masing sistem yang dibangun atau yang dirancang. Oke, desain ya. Apa itu desain? Pertama itu kita perlu pahami dulu ya. Desain itu sangat abstrak, sangat luas. Dan kita coba pelan-pelan memahami desain di fase desain yang dimaksud setelah fase requirement analysis itu apa sih sebenarnya. Jadi itu adalah high level view of product. Simpelnya gini, ketika kalian punya software, kemudian ingin dijelaskan khususnya di level manajemen atau eksekutif, dan kita langsung mendemokan softwarenya di depan mereka. Softwarenya memiliki fitur yang banyak, kompleks, ya, dan lain-lain. Nah, itu kira-kira bagaimana? Nah, tentu saja itu akan wasting time dibandingkan memberikan penjelasan umum, ya, pelan-pelan dan umum, ya, bagaimana software tersebut bekerja, ya, dan apa saja yang bisa didukung oleh software tersebut. Itu masuk dari high level view of product. Penjelasan kalau berupa kalimat, kata-kata, ya, sepertinya sulit diikuti. Makanya biasanya disajikan dalam bentuk bagan atau diagram. Ya. Itulah tujuan sebenarnya desain itu menggambarkan high level view dari sebuah produk software. Nah, dibandingkan dengan implementasi, desain itu lebih mudah diubah. Okay. Software yang tadi atau prototipe yang sudah didemokan tadi tiba-tiba minta diubah. Oh, tolong jangan seperti ini. Okay. Tapi seperti yang diinginkan, ya, dan sangat berbeda, ya, desainnya. Dibandingkan dengan kalian menampilkan diagram, coba tolong itu panah ini ke sana, ya, atau fitur ini dihapus, ya, dan ditambahkan fitur yang ini. Nah, tentu saja lebih mudah mengubah diagram UML yang tadi dibandingkan dengan merubah source code, ya, dan seterusnya. Ya, jadi itu kelebihan dari desainnya. Dia mudah diubah, sedangkan implementasi tersebut itu lebih susah diubahnya. Yang jadi pastikan desain itu bagus sebelum masuk ke tahap implementasi. Oke. Dan apabila desain itu dimengerti, ya, maka the coding is not so hard. Jadi, nah ini rata-rata biasanya bimbingan skripsi, ya, mahasiswa yang datang bimbingan skripsi, kok rumit banget codingnya, nggak selesai-selesai. Sudah 2 minggu, 3 minggu, fitur tersebut dikerjakan tapi nggak selesai. Nah, biasanya cukup ambil coretan kertas, coba gambarkan apa yang kamu kerjakan. Nah, bottleneck-nya di sini, problemnya di sini. Ya.
Dan ketika paham Adit itu, codingnya akan lancar. Nah, jadi itu juga pentingnya memahami apa sih yang ingin dibuat. Nah, ketika kita paham, ya, codingnya seharusnya berjalan saja, ya, bisa lebih lancar. Dan desain itu sebaiknya language independent, ya, tidak terpaku terhadap satu bahasa atau teknologi, sebisa mungkin. Kenapa? Karena kalau terpaku terhadap satu bahasa atau teknologi tertentu, atau bahasa pemrograman tertentu, sebenarnya bukan malah memilih bahasa yang bagus dipakai kemudian kayak fitur, enggak, tapi malah membatasi. Nah, jadi sebaiknya kita menghindari keterbatasan. Bisa saja kita mendesain, ya, sesuatu dan kita sudah memilih bahasa pemrogramannya, ada fitur yang ingin kita tambahkan tetapi tidak didukung bahasa pemrograman tersebut, akhirnya kita menjadi terbatas. Nah, sebaiknya language independent. Kemudian, nah ini juga penting. Oke. Jadi banyak yang langsung mengumpulkan database design, user interface design, user experience design. Ya, semuanya design, namanya design. Ya. Ya. Tapi sebaiknya didahulukan arsitektural atau sistem desain. Ya. Ya. Jadi bagaimana sistem itu bekerja? Apa sih sistem itu? Terkoneksi kemana? Ya. Kemudian hubungan antara sistem ini dengan entitas yang lain atau sistem yang ada di organisasi tersebut apa? Itu. Dahulukan arsitektural, ya, atau sistem desainnya dibandingkan dengan komponen desainnya, tadi database design, UX design, UI design. Bahkan sebenarnya komponen-komponen desain tersebut bisa masuk ke tahapan implementasi. Nah, apabila arsitektural atau sistem desainnya itu sudah clear, implementator silakan mendesain sendiri UI-nya, UX-nya, DB-nya, dan seterusnya. Nah, kemudian karena tadi sebisa mungkin desain itu perubahannya dilakukan pada tahap desain, beberapa tools juga sudah menyediakan automation. Jadi UML bisa langsung menjadi source code, ERD bisa langsung menjadi perintah SQL, ya, atau physical database, ya. Nah, itu sudah beberapa tools juga menyediakan seperti itu. Tujuannya tadi sebenarnya, apabila dilakukan perubahan masih di tahapan atau di dokumentasi dari desainnya, di artefak dari desainnya, sehingga implementasinya ketika desain jelas dia tinggal mengikuti aja. Itu ada juga tools, beberapa tools seperti itu, ya. Nah, kemudian desain itu, ya, karena biasanya software terdiri dari beberapa komponen, nah ini juga memiliki bermacam-macam prioritas, ya, dan tentu setiap case berbeda. Misalnya security, keamanan, contohnya internet banking. Jadi kalau kalian melihat website internet banking itu sangat sederhana dan tampilannya, ya. HTML-nya pun menggunakan HTML yang basic, ya, drop down seperti itu. Tampilannya sangat sederhana. Kalaupun terjadi error, ditampilkan aja error code-nya di situ. Peduli. Tetapi keamanannya sangat tinggi, ya, karena fokusnya memang adalah keamanan transaksi. Nah, kemudian ada juga yang fokus ke performa, data processing, R, ya, Jupyter Notebook. Nah, itu juga, ya, mungkin menggunakan rumus, diketikkan segala macam, ya. Grafiknya juga sepertinya belum teratur ketika dihasilkan, tetapi yang penting hasilnya cepat keluar, formal. Termasuk software biometrik, fingerprint, kemudian face recognition, ya, nggak perlu tampilan, tapi cepat terdeteksi jarinya atau wajahnya.
Ada juga fokus ke efisiensi, misalnya aplikasi tracking ya, misalnya untuk melihat user ini bergerak kemana atau mobil ini bergerak kemana. Mereka nggak perlu tampilan malah ya, nggak perlu tampilan di device tersebut atau di smartphone ya. Tapi yang penting dia bisa efisien, menghemat daya, kemudian menghemat network bandwidth dan segala macam ya. Nah, itu ada juga yang memang fokusnya adalah tampilan, aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia misalnya pembelajaran interaktif. Nah, itu kalau tampilannya nggak bagus, ya gimana? Nah, nggak bisa dipahami atau usernya tidak bisa mengikuti dengan baik. Nah, jadi tonjolkan desain yang penting. Setiap case project itu berbeda-beda prioritasnya. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita ingin mendesain software supaya bagus. Nah, sekali lagi di sini kata bagus saya beri tanda kutip, huruf tebal, huruf miring, underscores. Ya, kenapa? Bagus itu sangat abstrak tadi, sama seperti desain. Ya. Oke. Oke, jadi bagus di sini itu bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Mungkin saat ini kita cuma melihatnya dari satu atau dua sudut pandang, tapi ternyata ada beberapa sudut pandang yang dikatakan bagus. Ya, jadi di sini bagus itu ada banyak. Ya. Di sini saya coba ambil dari satu sumber, membagi ke 3 sudut pandang yang berbeda. Nah, saya beri nama aja bagus 1, bagus 2, bagus 3. Ya. Oke. Yang pertama adalah bagus 1, right product atau validated product. Jadi produk software yang cocok. Nah, istilah yang dari sumber yang saya dapat seperti itu. Apa itu? Nah, ini lebih dari sisi kliennya. Nah, softwarenya dibutuhkan, mudah dipelajari, mudah digunakan, efisien, tidak membuang-buang waktu, tampilannya bagus. Intinya adalah bagaimana supaya kliennya happy, kliennya bahagia. Ya. Nah, itu salah satu sudut pandang. Ya. Dan biasanya kita uji dengan user acceptance test ya, atau personal of user satisfaction ya. Personal of user interface satisfaction tulis ya. Itu juga bisa. Kalian mungkin sudah sering melakukan. Nah, kemudian bagus 2 atau disebut done right, dikerjakan dengan baik atau verified. Kalau bagus tadi pertama disebut seperti itu, maka software itu disebut validated, softwarenya validated. Kalau bagus 2 ini softwarenya verified. Oke, jadi bagaimana bagus 2 ini? Nah, jadi analisnya bisa memahami kebutuhan user dengan baik, ya, digunakan menjadi kebutuhan user. Kemudian desainernya bisa menerjemahkan kebutuhan user itu menjadi desain yang bagus. Ya. Kemudian implementatornya, ya, programmernya bisa menerjemahkan desain tersebut menjadi software sesuai dengan spesifikasi desain. Oke. Jadi dikerjakan dengan baik. Kebutuhan user ditangkap dengan baik ya, desainnya dan seterusnya. Nah, ini biasanya diuji dengan verifikasi, unit testing, termasuk integration testing. Nah, kenapa ketika kita melakukan user acceptance test ya, atau SUS segala macam, kita masih perlu melakukan integration testing, ya, unit testing. Nah,
Ini untuk menjaga bagus juga ini, karena sistem yang tidak melalui rangkaian uji coba dengan baik ya, itu berpotensi ya menimbulkan failure, ya. Adanya integritas data tidak terjaga, mungkin juga akan menyebabkan di kemudian hari akan menyebabkan performa yang kurang bagus, dan kontinuitasnya ya, pengembangan yang berkelanjutan itu bisa saja tidak dimungkinkan apabila tidak melalui serangkaian proses yang baik. Ini bagus dua. Ya. Oke. Kemudian bagus tiga, nah inilah yang sangat terkait dengan project management ya, atau proyek perangkat lunak atau manage high, dikelola dengan baik. Softwarenya sudah validated, softwarenya sudah verified, tapi tim yang mengerjakan terlunta-lunta, kewalahan, kebingungan, bottleneck, ya meskipun jadi, gitu ya. Nah itu juga tidak bagus. Ya. Oke. Jadi itu juga salah satu sudut pandang yang disebut dengan bagus. Jadi bagaimana mengelola resource dan scheduling yang baik, ya. Timeline-nya, timeline project-nya, sehingga tidak diburu-buru, ya. SDM-nya ya, tidak bertumpuk kepada satu orang ya, atau beberapa tim saja. Kemudian bagaimana kolaborasinya, ya. Kemudian bagaimana komunikasinya. Softwarenya baik, kliennya bahagia, ya. Bebas dari error, tapi orang-orang yang bekerja di situ stres semua, itu juga tidak bagus. Nah, itu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan juga. Bagus satu, bagus dua, bagus tiga, bagus itu ada banyak. Nah, ini akan menjadi sudut pandang kalian melihat pertimbangan-pertimbangannya. Dan yang khusus yang ketiga ini itu penting, khususnya bagi project leader. Apabila kalian memimpin sebuah pengembangan software yang sangat berkaitan dengan mata kuliah ini. Gitu. Nah, jadi kalian di sini memperdalam yang bagus tiga ini sebenarnya. Bagus satu, kalian sudah punya instrumennya. Ya. Bagus dua, kalian juga sudah tahu bagaimana caranya. Nah, bagus tiga ini yang coba diperdalam. Oke, kira-kira seperti itu yang kita bahas di sini. Ya. Dan ini adalah pustaka-pustaka. Ya. Saya tidak menyebutnya referensi, tetapi pustaka. Kenapa? Karena di sini ada bahan-bahan yang mungkin di slide sebelumnya kalian tidak, ketika membuka bahan ini tidak ada yang diambil dari bahan ini, tetapi karena dengan membaca itu jadi poin atau inspirasi yang saya tuangkan di slide sebelumnya. Nah itu, jadi kita menghargai yang sudah dibuat oleh orang lain, bisa saja kita membaca itu dapat ide yang baru, yang kata-katanya sangat berbeda dengan yang ada di sini. Tapi karena dia, kita mendapat inspirasi. Jadi takdir itu. Ya. Kemudian nah ini saya tambahkan satu tulis. Sebelumnya tadi ada yang kelupaan di sini. Nah, masalah desain tadi ya. Jadi desain itu bisa dibilang desain itu ada di setiap fase. Kalau kata desain, ya, desain requirement, bagaimana kita mendesain kebutuhan user, ya, mendesain kebutuhan user. Kemudian arsitektural atau sistem desain, ini desain fase yang ada sekarang ini, dengan fase desain implementasi, ya. Di sana ada desain pattern, ya, object oriented, itu juga desain. Mendesain testing, itu juga desain. Ketika softwarenya sudah jadi mau di-install, kita juga mendesain bagaimana deployment, itu juga desain. Nah, tapi kalian perlu pahami tadi, desain fase ini kita mencari apa sebenarnya. Nah, dan seperti yang saya bilang tadi, sebaiknya dahulukan arsitektur atau sistem desainnya, baru komponen-komponen kecilnya. Oke, jadi mungkin itu gambaran supaya lebih paham lagi apa yang harus kalian kerjakan. Dan di sini ya,
untuk lebih memahami atau meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kalian lagi, ada kuis. Kuisnya tidak rumit. Melihat kondisi tim sekarang, ya kondisinya tentunya berbeda-beda. Apa yang ingin Anda lakukan apabila ditunjuk sebagai project leader? Oke, apa yang ingin kalian lakukan? Ya tentunya untuk meningkatkan lagi, improve lagi timnya dan kelompoknya. Dan tolong diabaikan keterbatasan yang Anda miliki. Misalnya tidak pandai berbicara, anggap aja Anda pandai banget berbicara atau berkomunikasi. Tidak pede Anda, anggap aja Anda super pede. Nah, sejenisnya. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah ngomong di depan tim? Kalau ngomong, mau ngomong apa? Atau mau ngapain? Oke, itu kuisnya. Nanti akan disediakan formnya untuk mengisi jawaban masing-masing. Oke, sekian dulu pertemuan kali ini. Ya. Kita lanjut pekan depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.